خبيري خبيري خبيري. Amalan apapun yang kalian lakukan dalam ibadah tidak akan pernah nyampe kepada Allah terkecuali sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Bagi seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi berzikir itu bukan hanya pakai tasbih, baca Quran juga termasuk zikir, salat juga termasuk zikir, mengamalkan amalan-amalan yang lain termasuk zikir. Bagaimana ketentuannya? Semua amalan yang akan mengingatkan kamu kepada Allah, maka itu namanya zikir. Dan ketika orang melakukan zikir, agar bisa merasakan nikmatnya, rasanya zikrullah, maka yang pertama dia harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang hadir. Dengan hati yang hadir. Kayak para salafun saleh sering kali dan menjadikan wiridnya setiap habis salat, Allahu syahidi, Allahu nadiri, Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu ma'i, Allahu qaribun. Itu untuk mengingatkan terus menerus selain rahasia daripada zikir tersebut, untuk mengingatkan secara terus menerus bahwa kita bersama dengan Allah, kita dilihat oleh Allah, kita selalu dipantau oleh Allah, dan seterusnya. Hati yang hadir seperti apa? Hati yang hadir pada saat kita menyebut nama Allah, maka yafna ma siwallah. Pada saat kita menyebut nama Allah, hilang selain Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Untuk orang-orang yang pertama, pemula, ketika dia mengingat Allah, maka badannya juga ikut mengingat Allah. Dia nangis. Itu untuk para pemula. Tapi orang-orang yang sudah kuat, aghdab, para arifin billah, batinnya seakan-akan berbeda dengan jasadnya. Badan batin yang ingat Allah, musyahadah dengan Allah dan sebagainya, jasadnya biasa. Wa adabin wafir. Pertama dengan qalbun hadir, yang kedua dengan adabun wafir. Adabun wafir, kenapa kok dikatakan adabun wafir? Karena adab itu ada dua. Adab itu ada adab zahir, ada adab batin. Adab zahir itu bersuci, tempat yang baik, pakaian yang tidak bau, wewangian, mustaqbilal kiblah, kemudian melakukan hal-hal yang sepantasnya dilakukan oleh orang yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adabul batin, sebelum dia masuk kepada zikrullah, dia beristighfar kepada Allah, bermuhasabah diri, ada roja, ada khauf dalam hatinya, sehingga ketika dia masuk kepada la ilaha illallah, maka mulai kalimat zikir itu akan membuang apa yang menjadi sebagian kotoran-kotoran ringan di dalam hatinya. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Sesungguhnya raja-raja kalau masuk kepada satu negeri, dia akan merusak negeri itu dengan peperangan, lalu orang-orang yang mulia akan dijadikan hina. Apa ahli tasawuf menerjemahkan ini? Sesungguhnya al-madad, al-asrar, al-anwar, jika masuk kepada hatinya seseorang, afsaduha, dia rusak hati itu, batinnya dia rusak, dan menjadikan penghuni-penghuni yang ada di batinnya, setan, iblis, hubbud dunya, itu dirusak dan dijadikan hina, dibuang habis. Tentunya adab adalah merupakan sesuatu yang wajib, dan adab merupakan sesuatu yang penting.
Paham tuh? Adab. Siapa yang tidak membiasakan dohirnya untuk beradab, maka sulit batinnya akan beradab. Kalau dia sudah membiasakan adab dalam syariah, maka pada akhirnya keberkahan daripada adab dengan syariah itu akan membawanya kepada adab dalam hakikah. Yang ketiga, iqbal shadiq, menghadap kepada Allah batinnya dengan jujur, dengan benar. Setidaknya apa? Setidaknya untuk tahap awal, apa yang kamu baca, renungi dan resapi artinya. Dan ketika kamu sudah dalam hadrah, berada dalam satu taman zikrullah, lagi sholat, jangan pedulikan ada yang lewat, ada yang jalan, ada yang lihat, ada yang negur. Karena Allah lebih besar dari semua itu, Allah lebih mulia dari semua itu, Allah lebih penting dari semua itu. Dan alangkah ruginya orang jika dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan sholat misalnya, kemudian bertambah kelihatan khusyuk sholatnya karena dilihat oleh orang. Bahkan sebagian salafun saleh mengatakan, bagaimana caranya ente tahu sholatnya ente khusyuk dan ikhlas? Sholatnya ente ikhlas, bagaimana caranya tahu? Coba saja sholat sendirian sama sholat depan orang, sama enggak? Pakaiannya sama apa tidak? Wewangiannya sama apa tidak? Khusyuknya, penampakan khusyuknya sama atau tidak? Kalau tidak sama, berarti sholat ente tidak ikhlas, dan istighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa Allah, faman kana yarju, Al-Kahfi apa? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan wala yusyriku fi ibadatihi bi ibadati rabbih ahada. Apa artinya wala yusyrik? Ketika beribadah tidak usah peduli kepada orang, tidak usah tambah khusyuk karena ada orang, tidak usah ketika dilihat maka kelihatan. Tidak. Yes. Karena hati kita untuk Allah, perhatian kita hanya butuh dari Allah. Allahumma ij'alna minal mukhlisin wa tawjihin kharij.